Zulaiha kembali ke penjara Zawira dan mengatakan kepada Kidamen bahwa dia memenjarakan budak Ibraninya adalah untuk dirantai, dibuat kelaparan, dan dihukum agar ia jera. Tapi mereka malah membiarkannya begitu saja. Kidamen langsung menyangkal perkataan Zulaiha itu, karena jika orang dirantai itu agar ia tak bisa lari, sedangkan Yusarsif tidak akan melarikan diri. Orang yang dibuat lapar jika orang itu suka makanan, sedangkan Yusarsif tidak seperti itu. Tahanan yang dicambuk jika dia melanggar aturan, sedangkan Yusarsif tidak pernah melanggar aturan apapun. Perkataan itu langsung membuat Zulaiha sadar bahwa Yusarsif memang telah mengambil hati para penjaga, bahkan para tahanan yang lain. Kidamen pun mengungkapkan bahwa memang semua orang di dalam penjara ini sekarang sangat menghormati Yusarsif, dan dia juga memaklumi jika Zulaiha terpikat kepadanya. Setelah itu, Kalimama membujuk Yusarsif agar kembali ke istana dan mau menuruti semua permintaan dari Zulaiha. Akan tetapi Yusarsif dengan lantang menolak ajakan itu karena dia tidak ingin menukar kebebasannya dengan sebuah dosa. Zulaiha yang mengetahui hal itu pun menyuruh agar Yusarsif terus dipenjarakan sampai ia mati membusuk di dalam penjara. Sementara itu, di Kanaan, orang yang kemarin bertemu dengan Yusarsif menemui Nabi Yakub dan mengatakan bahwa dia bertemu dengan seseorang pemuda yang sudah dipenjara menanyakan kabar dari Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub menanyakan apakah nama pemuda itu Yusuf, orang itu menjawab bahwa pemuda itu tidak menyebutkan namanya dan hanya bertanya tentang Nabi Yakub saja. Dia juga berpesan agar Nabi Yakub mendoakan anaknya yang terpisah dari ayahnya. Hal itu langsung membuat Nabi Yakub berpikir bahwa pemuda itu adalah Yusuf anaknya. Namun Benjamin mengira bahwa pemuda itu bukanlah Yusuf, karena apa yang Yusuf lakukan di Mesir sampai ia dipenjara. Nabi Yakub pun berdoa agar Allah mengabulkan semua doa dari pemuda yang ada di tahanan itu dan segera membebaskannya dari sana. ذي العيون قد رأت يوسف ابني اللهم. Anik Mahu akhirnya mendapatkan surat undangan dari Amunhotep untuk menghadiri sebuah pertemuan di istana. Para pendeta berpikir bahwa acara itu adalah sebuah perangkap dan mengusulkan agar membawa pasukan untuk berjaga-jaga jika terjadi bahaya di sana. Namun, Anik Mahu mempunyai ide agar mereka mengundang beberapa pembesar kota hadir di pertemuan itu, agar Amunhotep tidak bisa menindak mereka di acara itu. Sementara itu, di penjara Zawira, Apophis dan Inarus akan dibawa keluar untuk disidang di hadapan Amunhotep. Para tahanan lain mulai mempercayai lagi apa yang dikatakan oleh Yusarsif, karena ini sudah hari ketiga saat dia menakwilkan mimpi Inarus dan Apophis. Seluruh tahanan menenangkan Apophis karena mereka percaya jika Apophis akan ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah. Sedangkan Yusarsif meminta kepada Inarus untuk menyampaikan pesan kepada Amunhotep jika dia tidak bersalah dan tak layak untuk dipenjara. Perkataan itu ternyata membuat Yusarsif merasa bersalah karena dia seharusnya meminta bantuan kepada Allah, bukannya kepada Amunhotep. Dia terus-menerus merasa bersalah dan bertaubat kepada Allah SWT karena sudah berharap kepada selainnya. Akhirnya Jibril pun datang kepada Yusarsif dan mengatakan jika Yusarsif tidak mengakui kesalahannya dan segera bertaubat, maka Allah akan langsung mengabaikannya, bahkan mencabut kenabiannya. Karena yang sebenarnya Yusarsif ditakdirkan hanya dipenjara selama 1 tahun saja, dia akan dipenjara 7 tahun lagi untuk menebus kesalahannya dan membimbing para tahanan yang nantinya Yusarsif akan membutuhkan banyak teman. Pendeta Kimuni yang lama dipenjarakan juga akhirnya dibawa oleh para penjaga bersama Apophis dan Inarus. Saat di perjalanan, Kimuni mulai mendesak Apophis agar dia tidak mau buka mulut di hadapan Amunhotep. Dia menyuruh agar Apophis mengatakan jika waktu dia bersaksi di hadapan Putifar, dia tak tahan karena telah disiksa. Jika Apophis mengungkapkan semuanya kepada Amunhotep, maka keluarganya dijamin akan terkena kutukan dari Amun. Anik Mahu akhirnya hadir di istana yang sudah dihadiri banyak sekali pembesar-pembesar serta Amunhotep yang menyambutnya. Amunhotep langsung bertanya kepada Anik Mahu,
Apa hukuman bagi para pemberontak yang berusaha membunuhnya? Semua orang pun bertanya-tanya apa maksud dari pertanyaan Amunhotep itu, dan Padiamun langsung mengatakan bahwa banyak sekali orang yang ingin mengadu domba antara Amunhotep dan para petinggi kuil. Tapi Putifar langsung menyuruh agar penjaga membawa masuk Apophis dan Inarus yang langsung ditanyai apakah mereka ada hubungannya dengan para pendeta saat berencana membunuh Amunhotep. Apophis langsung menjawab bahwa para pendeta tidak ada hubungannya sama sekali dengan rencana pembunuhan Amunhotep. Dan saat dia mengakui di depan Putifar itu karena dia tidak tahan untuk disiksa. Maka dari itu dia mengarang cerita agar berhenti disiksa oleh para penjaga. Anik Mahul lalu mengatakan kepada Putifar kenapa dia sangat bersikeras menuduh para pendeta terlibat masalah ini. Putifar pun mengatakan bahwa pertunjukan ini masih akan berlanjut. Kemudian dibawa masuklah Ki-Muni yang membuat para pendeta lain terkejut dan merasa ketakutan. Namun saat Ki-Muni ditanyai kenapa ia mencari Apophis sampai di penjara, Ki-Muni menjawab bahwa dia merasa kasihan kepada keluarganya yang selalu menangisi kehilangan Apophis. Karena jawaban itu, Putifar pun tidak bisa lagi membongkar rahasia yang sesungguhnya, karena Apophis dan Ki-Muni tidak mengakui yang sebenarnya terjadi. Karena kejadian itu, Amunhotep sangat marah dan mengusir para pendeta karena dia merasa kalah di hadapan semua orang. Amunhotep muda lalu mengatakan kepada Apophis, jika Apophis mengakui semuanya, maka para pendetalah yang akan dihukum dan Apophis akan terbebas dari hukuman. Tapi Apophis melakukan semua itu agar keluarganya bisa tetap aman. Seperti yang sudah dikatakan oleh Yusarsif di penjara, Apophis akan dihukum gantung dan Inarus kembali menjadi penyuguh minuman bagi Amunhotep. Al-kullu yakhruj binarus. Amunhotep juga memarahi Putifar karena kelalaiannya, maka para pendeta terbebas dari hukuman dan tidak terbukti bersalah di hadapan halayak ramai. Keesokan harinya, Apophis dihukum gantung disaksikan oleh seluruh warga kota. Dan para pendeta yang terus menganggap Apophis adalah orang kafir karena menjelek-jelekan Dewa Amun dan para pendeta kuil. مباشر مائدة جناب الحاكم أمنحوتب الثالث جزاء له ولن ينال الحياة الأبدية فيها. لن تكون حائلا دون التحاق بالله الواحد الأحد. إن براءتي من الإله آمون. أغلق فما ويتفضل علي بعونه. اللعنة على آمون الإله الظالم. يا عديم الإيمان يجب أن ننفذ فيك حق. على يوزرسيف نبي الله. Sementara itu, di penjara, penjaga mengatakan kepada semua tahanan bahwa takwil mimpi Yusarsif telah terjadi. Tapi Niniferkip tetap menganggap bahwa Yusarsif adalah seorang penyihir dan menyuruh Yusarsif untuk meramal lagi apa yang akan terjadi. Yusarsif menjelaskan bahwa itu bukanlah sihir, melainkan tanda-tanda Allah yang menjadi petunjuk baginya. Dia juga mengatakan bahwa sebentar lagi Niniferkip akan bebas dari penjara. Hal itu membuat dia merasa sangat senang karena seharusnya ia dipenjara seumur hidup. Tapi para tahanan lain berharap jika perkataan Yusarsif kali ini adalah salah. Sementara itu, jasad dari Apophis yang masih tergantung mulai dikerumuni oleh burung gagak seperti apa yang dikatakan oleh Yusarsif. ابتعد أيتها الخبيثة أيتها شهد في نومه وأخبره يوزرسيف أن هذا ما سيحصل. وأمنحوتب بوتيفار. Kembali ke penjara, hal yang dikatakan oleh Yusarsif kembali terjadi, bahwa Niniferkip dibebaskan dari penjara karena para pendeta kuil Amun memintanya untuk alasan agar dia bisa menjadi lebih baik dan mengabdi untuk kuil Amun. أنا حر
أنت ساحر ومشعوذ السرقة وكان يفترض بك أن تبقى في السجن مدى الحياة. Semua tahanan pun lagi-lagi terkagum-kagum karena ucapan Yusarsif kembali terjadi dan semakin percaya bahwa Yusarsif merupakan utusan dari Allah untuk mereka. يا نبي الله